Atau juga bisa kita menggunakan probabilitas. Ya. Jadi kalau kita menggunakan probabilitas, maka hipotesis 0 ditolak jika probabilitas lebih kecil daripada alfa yang digunakan. Ya, dalam penelitian. Ini kriterianya. Ya, kriterianya. Nah, misalnya kita menggunakan alfa misalnya 5%. Ya, misalnya kita guna alfa 5%. Alfa 5%. Alfa 5%. Ya, alfa 5%. Oke. 5%. Maka nilai kritisnya ya kita bisa menghitung menggunakan Excel ini ya, sama dengan F 5% 0,05 dengan degree of freedom K-nya 3 dikurang 1, 2, kemudian V2-nya 72 dikurang 3, 69. Nah ini F kritisnya. Ya, F kritisnya. Kita bandingkan antara F kritis dengan F hitung, ternyata F hitung lebih besar atau F statistik lebih besar daripada F F kritis ya. Sehingga keputusannya menolak H0, maka menolak H0 ya, berarti yang kita gunakan hal alternatif ini. Nah, berarti kesimpulannya adalah BL dan BTA ini mampu menjelaskan. Berarti modal kita sudah bagus berdasarkan pengujian F simultan ya. Atau dengan menggunakan ini ya, Ini kalau misalnya kita 5% kan probabilitasnya lebih kecil daripada 5%. Sama, konsisten ya, konsisten sama-sama menolak H0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model yang kita peroleh ini ya dari uji simultannya bagus ya. Lalu yang kedua kita lihat lagi ini R-square-nya ini ya R-square-nya. R-square-nya ini menunjukkan berapa persen ya ini kan kesimpulannya BL dan BTL mampu menjelaskan perubahan PDRB. Lalu berapa persen kemampuannya? Jadi semakin besar, semakin bagus. Jadi kalau misalnya semua variabel yang mempengaruhi PDRB itu kita masukkan dalam model, maka R-square-nya masih 100%. Ya, 100%. Tapi karena tidak kita masukkan mempengaruhi PDRB, maka pengaruhnya atau kemampuan menjelaskannya kurang dari 100%. Berapa persen? Nah, ini kita lihat R-square. Ada yang menggunakan R-square, ada yang menggunakan adjusted R-square. Kalau variabel yang dianalisis sedikit dan sampelnya banyak, itu biasanya selisih antara R-square dengan adjusted itu tidak begitu beda ya. Karena faktor penyesuaiannya berdasarkan degree of freedom itu mendekati 1, jadi tidak ada berbeda. Tapi kalau misalnya sampelnya sedikit, sementara variabelnya banyak, ya yang dianalisis itu bisa beda jauh ya. Kadang-kadang adjusted R-square itu bisa bertanda minus, saking R-square-nya terlalu kecil. Yang mana yang digunakan? Ada yang menggunakan adjusted, ada yang menggunakan R-square. Misalnya saya menggunakan R-square, maka interpretasinya adalah ya variasi PDRB yang dapat dijelaskan oleh BL dan BTL adalah berapa? 24,58%. Ini kalau kita lihat dari R-square-nya ini kok rendah sekali gitu ya. Untuk penelitian yang data sekunder ini termasuk rendah ya, tapi kalau data primer itu cukup termasuk moderat ini. Oke, ini ya, jadi yang pertama tadi uji simultan, yang kedua R-square-nya, lalu kadang juga ada yang menerjemahkan ini, ya menerjemahkan ini. Jadi ini diterjemahkan atau diinterpretasikan, yang ini diinterpretasikan. Nah ini interpretasinya
Ya, interpretasinya adalah karena tadi datanya adalah jutaan, maka interpretasinya adalah jika belanja langsung meningkat. Jadi interpretasinya ya meningkat satu satuan unit, tadi namanya juta ya, menyebabkan PDRB meningkat sebesar 120,094 satu satuan. Satu satuan. Maksudnya tadi juta ya, juta. Nah, demikian juga ini. Ya. Interpretasinya adalah kalau BTL naik satu satuan, maka PDRB akan meningkat sebesar ini. Kenapa meningkat? Karena ini kan plus ya, jadi positif. Kalau kita lihat dari koefisiennya, ya sesuai dengan hipotesis kita bahwa BL itu mempunyai arah perubahan yang searah dengan PDRB ya. Oke. Setelah kita menginterpretasikan ini, kalau saya biasanya tidak saya interpretasi karena yang penting kan yang di sini ya. Lalu kita lakukan pengujian, ya, pengujian hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis penelitian kita gunakan yang ini ya. Bisa pakai T itu, bisa pakai T statistik, bisa pakai probabilitas. Ya, bisa pakai probabilitas. Nah, tadi kan hipotesisnya tadi saya tulis H-nya aja ya. Untuk yang pertama tadi hipotesisnya, yang pertama tadi hipotesisnya H1, BL berpengaruh positif ya, berpengaruh positif terhadap PDRB. Lalu hipotesis yang kedua, H yang kedua tadi ya, belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap PDRB. Oh, ini harus ada tambahan ya ini ya. Ini asumsinya apa ini asumsinya? Asumsinya adalah ini ceteris paribus. Jadi faktor-faktor yang lain ceteris paribus. Ini asumsinya orang ekonomi ini ya. Jadi faktor-faktor yang lain itu tidak berubah ya, maka ini bisa terjadi seperti itu. Ini dua hipotesis tadi penelitian kita. Nah, untuk menguji ini ya, kita gunakan ini. Jadi bisa menggunakan T, bisa menggunakan kriterianya adalah ini kriteria sama tadi ya, H0 ditolak jika T hitung atau T stat lebih besar daripada T. Nah, kritis ya. Kritis. Atau dengan menggunakan dengan menggunakan probabilitas HO ditolak jika probabilitas lebih kecil daripada apa. Oke. Sekarang kita buat. Misalnya kita menggunakan T ya. Jadi T statistik, T kritis ya. Kritis. Nah, ini untuk kalau ini untuk yang tuh ya. Ini saya buat dulu aja ya. Yang tutorial saya buat, yang one tail saya buat. Ini probabilitas, ya ini ini alfa. Ini alfa 5%. Ini juga kita menggunakan nilai 5% ya. Nanti yang mana yang kita gunakan.
Ini untuk yang one tail ya. Ini yang untuk two tail ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang one tail dulu, yang two tail dulu ya. Berapa nilai kritis T-nya? Kita hitung ya, kita hitung pakai Excel sama dengan T in 5%, 5% dengan degree of freedom 69 ya. 72 dikurang 3 ya. 69. Nah, ini nilai kritisnya untuk pengujian dua sisi. Kemudian untuk pengujian satu sisi, nilai kritisnya 0,1, kemudian degree of freedom-nya 69. Oh, yang salah ini. T. Nah, ini nilai kritisnya untuk pengujian dua sisi, ya, dua sisi. Kemudian untuk pengujian dua sisi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alfa ya. Kalau dua sisi kita gunakan 5%, 0,05. Jadi 0,05 dua sisi. Kalau satu sisi kita gunakan yang 10. 0,01. Sorry. Oke. Jadi kalau kita merumuskan hipotesisnya misalnya berpengaruh gitu saja, BA berpengaruh terhadap PDRB, maka yang kita gunakan ya ini, ya. Ini yang dua sisi ini, ya ini ya. Lalu kita bandingkan dengan yang dua sisi. Ini ya. Ini kalau hipotesisnya hanya berpengaruh saja, bukan berpengaruh positif, bukan berpengaruh negatif. Jadi non-directional hypothesis. Jadi yang kita bandingkan adalah T statistiknya dengan T yang total, yang dua sisi ya. Tapi kalau hipotesisnya itu yang directional, yang ada arahnya, ya berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, maka T statistiknya ini kita bandingkan dengan yang one tail ini. Ya, kita bandingkan dengan yang one tail ini. Yang ini ya. Jadi kita karena pengujiannya satu sisi, maka yang kita gunakan adalah yang ini, yang one tail ini. Ya, yang one tail. Sorry. Yang ini ya. Ini membandingkannya. Jadi bukan yang kalau yang pengujian dua sisi yang ini, kalau yang satu sisi pakai yang ini. Nah, demikian juga dengan kalau yang kita gunakan adalah yang ini, ya, yang probabilitas. Kalau kita gunakan probabilitas, maka yang kita bandingkan jangan yang 5%-nya ini, ya, kita bandingkan dengan yang one tail-nya ini. Karena hipotesis kita apa namanya satu sisi atau one tail, berarti kita pakai yang ini. Jadi jangan membandingkan dengan yang 5%-nya, tapi membandingkan dengan yang ini, ya, yang one tail-nya ini, ya, yang 10%. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini cara cara menginterpretasi hasil perhitungan. Seandainya model yang kita pilih, yang terpilih adalah yang ini. Kita lihat hasilnya, ya. Nilai F hitungnya signifikan. R square-nya ya sekitar 2,25%, agak kecil ya. Kemudian kita lihat uji parsialnya, uji pengaruh ya, parsialnya belanja langsung, kita lihat nilai statistiknya 3, sementara nilai kritisnya 1,6. Lebih besar nilai statistiknya dibandingkan dengan nilai kritisnya, berarti menolak H0. Kalau menolak H0 berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengaruhnya signifikan ya. Jadi berpengaruh positif. Ya, ini kita lihat tandanya plus ya, dengan signifikan berarti berpengaruh positif. Nah, berarti hipotesis satu ini adalah terbukti dengan menggunakan
persamaan ya ini, ya. Tadi asumsinya persamaan ini adalah yang terpilih. Kemudian kita lihat, ya, untuk pengujian parsial belanja tidak langsung. Nilai T statistiknya 1,6, 1, sedangkan nilai T kritisnya 1,66, lebih kecil. Berarti tidak menolak H0. Kalau tidak menolak H0 berarti, kalau menolak H0 berarti berpengaruh positif, kalau tidak menolak H0 berarti tidak berpengaruh positif. Ya, tidak berpengaruh positif. Jadi kesimpulannya BTL tidak berpengaruh positif terhadap PDRB. Atau dengan kata lain, hipotesis 2 tidak terbukti. Oke ya. Nah ini saya simpan ya. Ini cara menginterpretasi hasil perhitungan. Tadi kalau seandainya model ini yang terpilih. Tapi kan kita belum tahu apakah model common effect ini yang paling baik. Kita tidak tahu. Kita harus membandingkan lagi dengan model yang lain, ya. Dengan model yang lain, yaitu model fixed effects dan model random effects. Ya. Oke, ini saya beri nama saja, namanya common effect ya, model common effect ya. Oke, ini cara menginterpretasi ya. Nanti kita bandingkan dengan model yang lain ya, fixed effect dan random effect. Oke, saya kembali lagi ke nah ini ya. Ini tadi proses kita terakhir ya, proses kita terakhir di EVIUS. Jadi ini adalah adalah model common effect ya, model common effect. Sekarang saya ingin membandingkan antara model common effects ini dengan model fixed effects ya, dengan model fixed effects. Kita bandingkan. Maka saya harus memproses untuk memperoleh model fixed effects. Jadi saya harus memproses data untuk memperoleh model. Gimana caranya? Caranya dari sini ya, pilih estimate ini. Pilih estimate ya, klik estimate, kemudian muncul seperti tadi ini. Ya, ini muncul seperti tadi. Nah, lalu kita pilih ini. Kita pilih yang fixed effects. Jadi kita pilih yang fixed effects, ya. Kemudian langsung aja kita run, kita oke. Nah ini kita sudah memperoleh fixed effects ya. Kita sudah memperoleh fixed effects. Ini kita lihat ya ini ya. Ini kalau kita bandingkan dengan model yang tadi, ya, bandingkan dengan model yang tadi. Ini saya copy lagi aja. Saya copy. Saya masuk ke Excel ini. Saya masuk ke sheet yang baru lagi aja. Ini tadi yang ini yang random tadi. Ini yang fix tadi ya. Model fix. Ini model fix. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan model common tadi ini. Kita lihat perbandingannya ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dari sininya. Apakah modelnya membaik atau tidak membaik? Kita lihat modelnya ini. Ini sekarang menjadi signifikan ini, ya. Jadi PTL-nya menjadi signifikan ini. Ya tadinya tidak signifikan, ya.
yang tadinya tidak signifikan, ini menjadi signifikan. Kemudian kita lihat dari R square-nya juga ini. R square-nya tadinya itu 0,24, sekarang sudah naik ini. Ya. Sudah naik menjadi 0,99. Kemudian kita lihat juga nilai F-nya ini. Ini nilai F-nya juga naik ya. Nilainya naik. Tadi 11, sekarang 283 ini. Oke, nah ini antara fixed effect dengan common effect ya. Kita tidak bisa hanya melihat ya dari hasil ini saja. Tapi kalau kita lihat sepintas, nampaknya fixed effect ini lebih baik. Karena kalau kita lihat dari beberapa hasil statistiknya, ya lebih baik daripada yang common effect. Tapi kita perlu melakukan uji formal ya. Yang tadi kalau kita ingin menguji untuk menentukan apakah common effect yang lebih baik daripada fixed effect, dan sebaliknya kita menggunakan uji Chow tadi ya, uji Chow. Nah, tadi uji Chow menyatakan bahwa H0-nya uji Chow ya, uji Chow. Uji Chow, hipotesinya H0 ya, H0 ya tadi menyatakan bahwa interceptnya sama ya, interceptnya sama. Kalau interceptnya sama, berarti yang lebih baik adalah common effect. Oh sorry, yang lebih baik adalah common effect. Berarti model common effect lebih baik. Ya lebih baik. Karena apa? Karena H0 menyatakan bahwa interceptnya sama. Kemudian HA tadi menyatakan bahwa interceptnya berbeda ya. Jadi setiap individu atau setiap kabupaten kota interceptnya berbeda-beda. Kalau berbeda berarti yang bagus yang lebih baik adalah model fixed effect ya. Ini kita lihat ya, kita lihat hasilnya ya. Saya kembali lagi ke Atheus ya. Saya kembali ke Atheus. Ini tadi dalam posisi model fixed effects. Dalam posisi model fixed effects. Kemudian kita cari nilai statistik yang nanti akan kita gunakan untuk uji Chow ya, uji Chow. Nah, caranya adalah klik view ya. Ini untuk uji Chow ya. Dalam posisi model fixed effects ya, fixed effects. View, kemudian fixed strip random effect testing, kemudian pilih yang redundant ini, redundant fixed effect. Klik, nanti akan muncul ini, ya muncul ini. Nah ini saya copy saja ya, saya copy ke Excel tadi. Saya copy ke Excel, mana Excelnya tadi ini ya. Saya copy ke Excel, ini ya. Ini ada hasil perhitungan ini. Ini ada hasil perhitungan ya. Ada hasil perhitungan. Ini ada hasil perhitungan. Ini ada nilai F,
Ya, ini ada nilai F, ini ada nilai chi square. Nah, ini tinggal kita pilih mau yang mana ya. Kalau kita ingin cepat, ya, kita lihat ini aja. Probabilitas kita bandingkan dengan misalnya kita gunakan alfanya misalnya ya, alfanya misalnya 5%. Ya, alfanya 5%. Ini kita bandingkan aja. Kalau probabilitasnya lebih kecil daripada alfa berarti menolak H0. Kalau menolak H0 berarti hasil uji Chow ini menyatakan bahwa model fixed effects lebih baik dibandingkan dengan model common effect. Artinya ya, intercept persamaan setiap individu itu beda-beda. Beda-beda. Nah, kalau hasilnya seperti ini, ya, uji Chow menyatakan bahwa model fixed effects lebih baik. Artinya interceptnya berbeda-beda. Sehingga common effect kita coret. Artinya kita tidak mungkin menggunakan common effect. Karena apa? Common effect itu asumsinya interceptnya sama. Sementara hasil pengujian menyatakan bahwa interceptnya berbeda. Jadi lupakan common effect. Ya, lupakan common effect. Berarti kan kita tidak perlu lagi menguji untuk membandingkan antara common effect dan random effect karena common effect sudah kita coret, ya kita coret. Sehingga mungkin Lagrange multiplier tidak perlu kita lakukan menurut saya, ya menurut saya. Tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena hasilnya menunjukkan bahwa interceptnya itu berbeda. Ya, beda. Ini kita kalau menggunakan probabilitas. Nah, kita bisa juga menggunakan nilai F hitung, ya nilai kita bandingkan nilai F hitung, nilai F statistik dengan nilai F tabel. Ya kita hitung aja dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Jadi sama dengan F in kemudian 5%, 0,05 dengan degree of freedom 23 dan 46 kurung tutup. Nah, ini adalah nilai kritis dari uji F. Nah, ini kita lihat ya, nilai hitungnya lebih besar daripada nilai kritisnya, berarti menolak H0. Kalau menolak H0 berarti yang kita pakai alternatif ini ya. Atau juga bisa dengan menggunakan ini sama aja ya. Ini chi square ini. Ya, tinggal kita hitung aja nilai chi square-nya. Chi dengan degree of, dengan alfanya 5%, dengan degree of freedom-nya berapa ini? 23 ya. 23. Ini nilai kritis dari chi square. Nilai hitung lebih besar daripada nilai kritis ya, berarti keputusannya menolak H0 ya, kesimpulannya model fixed effects lebih baik. Oke, jadi ini model fix ya. Fixed effects dan common effect. Atau uji Chow aja ya, uji Chow. Ini sini uji Chow ya. Uji Chow. Uji Chow. Oke, jadi hasil dari uji Chow menyatakan bahwa model fixed effects lebih baik daripada model common effect. Nah, sekarang ada satu lagi model yang kita mana yang lebih baik antara fixed effect dengan random effect ya. Jadi kita harapkan random effect itu konsisten sehingga kita tinggal menggunakan random effect itu untuk melakukan analisis. Tapi kalau seandainya ternyata yang terpilih ada fixed effects, berarti kita masih ada masalah lagi. Ya, masih ada masalah lagi, yaitu masalah model fixed effect yang tidak efisien tadi, Oke, bagaimana cara melakukan uji Hausman ya untuk mengetahui mana yang lebih baik antara fixed effects dengan random effects. Caranya adalah kita buat dulu model random effects. Kita buat model random effect ya. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, ya klik estimate.
Kemudian panel option, di sini kita pilih yang random. Kita pilih yang random. Oke. Kita pilih yang random. Ini ya, kita pilih yang random. Jadi sekarang kita sudah memiliki random effect. Ya, ini saya copy saja ya. Kita copy lagi, ya, kita copy lagi ke Excel tadi. Mana Excel tadi ini ya? Oke, saya tempatkan di apa namanya di yang baru ya. Jadi ini apa namanya random effect. Model random effect ya, ini model random effect. Kemudian kita membandingkan dengan yang fix tadi. Ini fixnya ini ya. Ini. Ini ya. Oke, ini probabilitasnya, ya ini probabilitasnya. Ya, kemudian ini nilai hitungnya, ya, hitungnya. Nah, ini kita ada dua persamaan, yaitu random effects dan fixed effects. Mana yang lebih baik? Nah, tadi di depan ya sudah disampaikan bahwa untuk memilih model mana yang terbaik antara fixed effect dengan random effects ini adalah menguji apakah random effects ini mempunyai sifat konsisten atau tidak. Jadi hipotesisnya, ya, hipotesisnya H0 ini uji Hausman ya, uji Hausman. H0-nya ya menyatakan bahwa model random effects itu adalah efisien. Adalah konsisten ya. Jadi model random effects itu adalah konsisten, sehingga kalau model random effect itu adalah konsisten, maka yang terbaik adalah atau yang dipilih adalah model random effect. Jadi model random effect yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, karena random effect mempunyai sifat yang konsisten, ya konsisten. Lalu hal alternatif menyatakan bahwa model random effect tidak konsisten. Nah, kalau random effect tidak konsisten, berarti yang lebih baik adalah model fixed effects. Yang lebih baik. Lebih baik. Oke, yang lebih baik. Nah, sekarang kita mencari nilai statistik yang diperlukan untuk melakukan uji Hausman ya, uji Hausman. Ini kita kembali ke Eviews ya. Ini dalam apa? Dalam persamaan
dalam persamaan random effect ya, random effects. Lalu untuk memperoleh nilai statistik untuk uji Hausman ya, uji Hausman, view ya, klik view ini, klik view. Kemudian sama seperti tadi, fix atau random ya, efek testing. Lalu pilih ya Hausman ini. Ya, klik OK. Nah, ini hasilnya ini. Ya, ini saya ambil. Copy ya. Lalu saya bawa ke tadi mana ini? Excel. Nih. Ya, ya. Nah, ini kita lihat ya, nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya nilai probabilitasnya 0,206. Jadi kalau kita gunakan alfa 5%, 0,05, nilai probabilitasnya lebih besar. Lebih besar ya, lebih besar. Nah, kalau nilai probabilitasnya lebih besar, berarti keputusannya tidak menolak H0. Keputusannya tidak menolak H0. Nah, kalau tidak menolak H0, ya, berarti model random effects ini konsisten. Kalau model random effect ini konsisten, berarti model random effects ini yang lebih baik dibandingkan dengan model fixed effects. Jadi kita menggunakan atau kita menggunakan nilai bandingkan nilai apa C square statistik dengan C square tabel juga bisa ya, sama dengan C ya 5% dengan degree of freedom-nya 2. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat nilai nilai kritisnya lebih besar daripada nilai hitungnya atau nilai statistiknya. Berarti keputusannya tidak menolak H0-nya. Kalau tidak menolak H0, maka yang kita gunakan H0. Ya. Jadi dari hasil uji Hausman ini ya menunjukkan bahwa model random effects itu selain apa namanya, selain efisien dan juga konsisten. Nah, sekarang kita sudah menemukan ya dari 3 alternatif ini menggunakan uji formal, jadi bukan subjektif ya, tapi uji formal. Dengan menggunakan uji formal menunjukkan bahwa random effects ini yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kalau random effects ini sudah terpilih, otomatis random effect ini sudah bisa digunakan untuk menganalisis ya, digunakan untuk menganalisis penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Nah, ini tergantung dari penelitinya lagi, ya, tergantung dari penelitinya. Kalau penelitinya menganggap bahwa ini sudah cukup, ya lakukan aja. Ini menurut saya ya, ini menurut pendapat saya. Jadi boleh tidak setuju dengan pendapat saya. Jadi kalau peneliti menganggap bahwa ini sudah cukup, karena apa? Karena model random effects ini selain efisien dan juga konsisten, ya, konsisten. Dan itulah yang dicari, ya, itulah yang dicari. Maka kita sudah menemukan suatu model regresi yang bersifat efisien dan konsisten. Nah, kalau itu sudah dianggap cukup, ya sudah selesai. Jadi ini yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, tapi sekali lagi tergantung dari peneliti atau kalau penelitian itu ada pembimbingnya, ya tergantung dari pembimbingnya juga ya.
Kalau penelitinya bilang, oh enggak bisa, ini harus apalagi ya silakan aja. Nah, apa alasannya kenapa? Apa alasannya kalau kalau sudah menemukan random effects ini sudah dianggap selesai? Apa alasannya? Alasannya karena yang bisa digunakan ya. Nanti silakan dicari literaturnya ya, literaturnya. Misalnya masalah hetero. Ya, misalnya masalah hetero. Kan random effects ini sudah menggunakan general least square. Ya, jadi metode general least square itu sudah merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah hetero. Nah, sehingga kalau kita memperoleh persamaan yang menggunakan menggunakan metode general least square, berarti itu sudah bebas dari masalah hetero. Nah, sehingga untuk pengujian masalah hetero tidak perlu. Ini misalnya pendapat begitu ya, bisa saja. Lalu alasan yang lain misalnya tidak perlu uji normalitas misalnya, ya. Ini kan tadi Pak Eko Widodo mengatakan perlu uji normalitas ya. Mungkin saja ada yang berpendapat berbeda. Kan syarat normalitas itu bukan normalitas itu kan bukan syarat yang mutlak dipenuhi untuk memperoleh persamaan regresi yang blue ya, yang best linear unbiased estimator ya. Tidak sangat diperlukan ya. Kalaupun dilakukan uji normalitas itu hanya untuk mendukung saja. Ketika data itu sudah menggunakan yang relatif banyak, ya urutannya kan 30 ya, berarti ya sudah dianggap itu berdistribusi normal. Nah, kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya maka ketika sudah sampai memperoleh model seperti ini ya sudah tidak perlu melakukan uji normalitas. Apalagi ya normalitas hetero. Kemudian uji autokorelasi. Nah, banyak yang berpendapat bahwa model data panel ini lebih cenderung ke cross section ya, sehingga uji masalah autokorelasi itu sudah tidak begitu relevan lagi, sehingga tidak perlu. Ada juga yang berpendapat begitu, sehingga di FIU pun juga tidak ada fasilitas untuk data panel yang bisa digunakan untuk menguji autokorelasi. Nah, kalau itu dipercaya, maka tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Jadi normalitas tidak perlu, heteroscedus tidak perlu karena alasan tadi masalah general least square. Ya, kemudian autokorelasi tidak perlu, ya. Nah, kemudian satu lagi masalah multicollinearity. Ya, masalah multicollinearity. Nah, ini banyak yang berpendapat begitu. Jadi walaupun general least square ya tetap saja harus diperhatikan masalah koliniaritas dari variabel independennya. Lalu ada lagi yang berpendapat yang lain, ya, yang ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau kita menggunakan regresi data panel itu sudah tidak perlu lagi menggunakan uji multicollinearitas, ya, karena penggunaan data panel itu merupakan salah satu cara untuk menghindari masalah autokorelasi, ya, autokorelasi. Nah, itu silakan dicari literatur, ya. Nah, sehingga kalau kita mempercayai dengan pendapat-pendapat tadi yang mengatakan bahwa uji multicol tidak perlu karena ini data panel, ya. Kemudian header tidak perlu karena ini menggunakan general least square, ya. Kemudian autokorelasi tidak perlu karena ini data panel, ya. Lalu uji normalisasi tidak perlu ya karena tidak menjadi syarat untuk memperoleh persamaan yang best linear unbiased estimator. Misalnya begitu ya. Sudah selesai. Jadi ini yang digunakan. Tapi tadi kalau penelitinya masih belum puas, ya, ya kan peneliti kan bisa begitu. Atau mungkin juga pembimbingnya yang meminta coba diuji asumsi klasik misalnya, ya silakan aja diuji. Ya.
Jadi kalau kita penelitian ada pembimbingnya, yaitu ikut pembimbingnya saja ya. Daripada nanti penelitiannya tidak selesai-selesai, ya ikuti saja. Karena kalau ada pembimbingnya, itu biasanya pembimbing itu tidak pernah salah ya, tidak pernah salah. Jadi ikuti saja daripada tidak selesai-selesai. Jadi kalau pembimbingnya menginginkan uji ini, ikuti saja. Ya, kecuali misalnya saudara bawa buku literatur ini loh, yang membuktikan bahwa ini loh sebagai bukti bahwa ini tidak perlu. Silakan saja ya. Misalnya, ya, misalnya setelah diperoleh random effects, lalu misalnya peneliti atau pembimbing ingin menguji normalitas ya. Tidak apa-apa ya, coba ya kita uji normalitasnya. Bagaimana cara uji normalitas untuk data panel ini? Nah, ini kita masuk ke model yang kita pilih ya. Tadi model yang kita pilih adalah model random ya, model random. Ini model random. Ini model yang kita pilih. Nah, apakah residualnya berdistribusi normal? Berdistribusi normal. Nah, caranya adalah view, kemudian koefisien residual, ya, residual diagnostik. Ya. Jadi view, residual diagnostik, kemudian ini normality test, normality test. Nah, ini kita menggunakan Jar-Kubera ini ya, Jar-Kubera. Ini kita lihat probabilitasnya. Kalau probabilitasnya itu lebih besar daripada alfa 5%, maka datanya berdistribusi normal. Ini kita lihat ya. Kita lihat datanya berdistribusi normal. Ya, karena apa? Karena probabilitasnya lebih dari 0,05 ya. Ini 0,08. 0,08. Nah, ini uji normalitas ya, uji normalitas. Nah, kemudian misalnya lagi nih, ya, misalnya setelah kita lakukan uji Chow untuk membandingkan antara model common effects dengan phase effects, ternyata phase effects lebih baik. Kemudian kita uji Hausman, ternyata model random effects lebih baik. Ya. Kemudian si peneliti misalnya belum puas, ya, peneliti belum puas. Peneliti belum puas atau mungkin pembimbing meminta, coba diuji lagi, bandingkan antara random effect dengan common effect. Ya enggak apa-apa, ikuti aja. Pokoknya kalau dosen membimbing mau ya ikuti saja. Karena yang namanya penelitian itu kan yang katanya hasil penelitian itu tidak ada yang salah. Ini pendapat saya loh ya, silakan tidak setuju enggak apa-apa. Jadi menurut saya hasil penelitian itu tidak ada yang salah. Hasil penelitian itu yang ada adalah dipercaya atau tidak dipercaya. Ya, dipercaya atau tidak dipercaya. Yang salah yang benar itu adalah prosesnya. Jadi kalau misalnya ada penelitian, ada hasilnya, saya tidak bisa mengatakan, oh hasilnya salah, saya tidak bisa. Ya. Jadi yang bisa saya katakan salah menurut saya, ya ini pendapat saya ya, ini adalah kalau saya mengatakan prosesnya tidak benar, maka saya tidak percaya dengan hasil penelitian itu. Tapi kalau prosesnya saya anggap benar, maka saya percaya dengan hasil penelitian itu. Jadi menurut saya hasil penelitian itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah percaya atau tidak percaya. Oh, saya tidak percaya karena apa? Karena datanya salah, karena modelnya salah, karena salah. Nah, itu pendapat saya. Oke, boleh setuju, boleh tidak setuju ya. Kemudian tadi misalnya kita akan menguji membandingkan antara common effect dengan random effects ya. Common effect dan random effect. Ya, walaupun tadi prosesnya setelah kita uji Chow, uji Hausman, tadi uji Chow kita coret
ya common effect ya. Artinya tidak mungkin lah. Nah, tapi kalau misalnya mau juga ya kita uji aja, kita bandingkan antara random effect dengan apa namanya common effect. Gimana caranya? Nah, caranya adalah untuk uji Lagrange atau Lagrange ya, Lagrange multiplier, kita berada pada posisi model common effect. Ya, kita berada pada posisi model common effects. Jadi Lagrange multiplier itu ya ketika kita menguji Chow, ya ketika kita menguji Chow untuk membandingkan antara common effects dengan real effects, ya kita dalam posisi model fixed effects. Ya kita dalam posisi model fixed effect ketika kita melakukan uji Chow. Kemudian misalnya hasil uji Chow menyatakan bahwa common effect lebih baik. Untuk membandingkan antara common effect dan random effects dengan menggunakan uji Lagrange multiplier, ya, kita dalam posisi model common effects. Kita dalam posisi model common effects. Jadi kita dalam posisi common effects ya, common effects. Klik ini ya, jadi klik apa tadi? Klik estimate, kemudian panel option, ya. Lalu kita kembalikan ke fix, fix ya, common effects ya. Kita kembalikan ke yang none, ya, ke common effects. Kita kembalikan ke common effects. Nah di sini kita akan bisa melakukan uji Lagrange multiplier. Kita bisa melakukan uji Lagrange multiplier. Jadi view, ya view. Kemudian tadi fix random effect testing, kita pilih yang ini. Ya. Kita pilih yang random, yang ini, yang Lagrange multiplier ini ya. Yang Lagrange multiplier ini. Yang omitted ini ya. Klik. Nah ini hasilnya. Ya ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini ya. Saya copy aja. Ini copy. Lalu saya masukkan ke yang tadi ya. Saya masukkan ke mana tadi? Ke Excel-nya tadi. Ini oke. Ya, kemudian saya pindah ke Excel tadi ya. Ke Excel. Oke, ke Excel. Lalu paste ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada beberapa perhitungan ya. Kemudian kita lihat yang bot ini. Ya, kita lihat yang bot ini. Ya, Bruce-Pagan ya. Uji Bruce-Pagan test, kita lihat yang bot ini. Nah, kita lihat probabilitasnya. Ini probabilitasnya 0,0. Ini kan tadi hipotesisnya H0 menyatakan ya model CE itu adalah homo ya, homoskedastisitas atau tidak mengandung masalah hetero, tidak hetero atau homo ya, tidak hetero. Kemudian HA-nya, HA menyatakan bahwa model CE adalah hetero, ya, hetero. Nah, kalau model C-nya hetero berarti yang lebih baik adalah RE lebih baik. RE lebih. Kalau tidak hetero berarti model CE lebih baik. Lebih baik.
Kemudian kalau ternyata model CE-nya hetero, ya, berarti model RE lebih baik, ya, lebih. Nah, ini kita lihat aja, ya. Ini kalau kita bandingkan dengan alfa 5%, ya, 0,05, ya, 0,05. Ini lebih kecil, ya, lebih kecil daripada alfa, sehingga keputusannya menolak H0, ya, menolak H0. Maka kesimpulannya adalah model C itu adalah hetero. Berarti yang lebih baik adalah model RE. Jadi konsisten antara uji Hausmann dengan uji Lagrange multiplier. Nah, sehingga kalau kita sudah pastikan bahwa yang kita pilih adalah model random effect, maka model random effect itu yang kita gunakan untuk menganalisis untuk analisis, ya, untuk menguji hipotesisnya. Ini kalau saya tampilkan lagi, ya ini sudah saya buat, ya. Ini ya, jadi yang digunakan untuk analisis adalah model random effect ini, ya, model random effect ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil apa nah, ini hasil penelitiannya, ya. Ini random effects, uji F, ya, kita lihat, ya, uji F. Ini probabilitasnya kecil sekali, 0,00, lebih kurang dari alfa, berarti belanja langsung dan belanja, ya, belanja langsung dan belanja tidak langsung mampu menjelaskan variasi PDRB, ya. PDRB ini salah ini, ya, PDRB. Kemudian kita lihat dari R square-nya, ya, R square-nya, ya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam, ya, menjelaskan variasi PDRB itu adalah 61,6 sekian persen. Oke. Kemudian dari uji parsial, ini kita lihat probabilitasnya untuk uji parsial biaya belanja langsung, ya, probabilitasnya lebih kecil daripada alfa, berarti signifikan, ya, signifikan. Maka kesimpulannya biaya langsung berpengaruh positif terhadap PDRB. Demikian juga biaya tidak langsung, ya, berpengaruh positif terhadap PDRB. Jadi hipotesis 1 maupun hipotesis 2 terbukti, ya, terbukti. Oke, saya rasa itu, ya, dari saya. Nah, ini saya coba membaca beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Ini ada banyak pertanyaan, ya. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, yang pertanyaannya tidak sempat ada banyak sekali nih, ya, dijawab, ya. Nanti silakan kita diskusi diskusi di media lain, ya. Silakan. Saya menulis, ya, ada WA saya, lalu ada alamat email saya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, ya, lebih lanjut,
tentang apa ini, ya silakan menghubungi ke saya. Ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Apa beda antara data panel dengan data pool ya? Data pool. Ya sebetulnya kalau pool itu kan apa namanya, kita tidak membedakan apa antara variasi cross section dengan time series. Jadi kita anggap sama seperti tadi apa namanya modelnya ya. Tadi model common effect tadi. Kemudian istilah pool ini itu biasanya ada yang menganggap bahwa ini sama. Jadi data cross section, kemudian data time series, kemudian digabung. Itu namanya pooled data. Ya, namanya pooled data. Sehingga itu sama dengan data panel. Nah, kemudian ada juga menginterpretasikan pooled data itu maksudnya adalah kalau data yang gabungan antara time series dan cross section, kita tidak memperhatikan variasi individu dan variasi time series. Ya, tadi yang disebut dengan common effect tadi. Ada pertanyaan, jika analisis Chow terpilih FE, kemudian Hausman terpilih FE lagi, apakah perlu tes LM? Menurut saya tidak perlu ya, karena kalau sudah Chow itu menyatakan bahwa FE yang paling bagus, ya sudah, berarti intercept-nya itu berbeda. Padahal kalau kita ingin kalau misalnya kita menggunakan Lagrange multiplier test ini, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model common effect itu homozygosis atau tidak. Nah, kan berarti kan tidak perlu lagi uji Lagrange multiplier karena model CE itu tidak kita pilih. Nah, saran saya ya, kalau misalnya dari hasil uji Chow terpilih FE, uji Hausman terpilih FE lagi, maka usaha kita adalah bagaimana caranya model FE itu menjadi efisien, karena model FE itu kan konsisten tapi belum efisien. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menghilangkan dengan kemungkinan ada masalah hetero. Untuk menghilangkan masalah hetero itu menggunakan, nanti ada pilihan ya. Ini kalau misalnya, ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau misalnya ini saya kembali lagi ke yang tadi ini. Ini ya. Misalnya misalnya terpilih fixed effects ya, terpilih fixed effects ya, terpilih. Kemudian kita uji Chow fixed effect, tapi kita uji Hausman juga terpilih fixed effect juga. Ya. Maka tinggal kita identifikasi apakah model ini mengandung masalah hetero atau tidak. Ya, karena apa? Karena model fixed effect ini masih menggunakan ordinary least square ya, walaupun ada dummy variabelnya. Nah, caranya adalah kita bandingkan aja antara model fixed effects yang tanpa pembobotan, ini kan kalau kita klik panel option ya, ini fixed effect, ini kan no weight ya. Ini yang tadi ini yang tanpa pembobotan ya, tanpa pembobotan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang dengan pembobotan. Ini ya, yang biasanya dilakukan seperti itu. Jadi ini yang tanpa pembobotan, ini saya copy dulu. Ini copy. Ini yang ini yang tanpa pembobotan, ya ini yang fix, yang model FE tanpa pembobotan. Nanti dibandingkan dengan model FE yang dengan pembobotan. Ini model
FE dengan pembobotan. Ini ya, saya kembali ke Evius untuk menentukan model FE dengan pembobotan. Ini estimate, ya, ini estimate, lalu fix effects, kemudian pilih yang pembobotan ini, ya, cross section weights ini, pilih pembobotan ini, lalu oke, klik oke. Nah ini, ya, yang dengan pembobotan. Lalu kita bandingkan, ya, lalu kita bandingkan. Ini saya, ya. Kemudian ini, ya, ini dengan pembobotan ini. Ya. Nah sekarang kita bandingkan, ya, kita bandingkan. Pertama kita lihat yang di sini, ya, kita lihat yang di sini. Ini gimana ini? Apakah meningkat? T hitungnya, kemudian probabilitasnya menurun, kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan dengan ini. Ini kita lihat tanpa pembobotan nilai T hitungnya ini untuk belanja langsung untuk belanja langsung 6,7. Ini 17 naik ya. Kemudian ini 3, di sini 5. Nah, berarti kan lebih baik ya, lebih baik ya. Kemudian kita lihat juga, ya ini kita bandingkan ini 0,993, ini 0,998. Naik juga ya, naik juga. Nah berarti kalau dengan pembobotan ternyata nilai-nilai statistik dari R square, lalu T hitungnya, probabilitasnya turun, berarti model FE tanpa pembobotan itu masih ada masalah hetero. Ya, setelah kita gunakan pembobotan, maka heteronya hilang. Maka yang digunakan adalah yang ini, yang dengan pembobotan ini. Ya. Oke, Pak Miswanto, saya rasa dari saya cukup, Pak. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, ya silakan menghubungi saya. Nanti kita bisa komunikasi, bisa melalui WA, bisa melalui email ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusi, apa yang kita lakukan ya hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ghifari yang telah memberikan workshop-nya dengan sabar, dengan jelas, dan kelihatannya peserta juga sangat antusias untuk mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber, yaitu beliau Bapak Al-Ghifari. Saya ulangi lagi, terima kasih sekali atas kesabarannya Pak Fahri, atas paparannya, sehingga workshop dari awal dan diakhiri tadi dengan lancar semuanya. Tidak ada gangguan Zoom dan yang lain. Sebelum saya berikan kepada Bapak Eko untuk menutup, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pengumuman pertama adalah program Pasca Sarjana STIKPN masih menerima mahasiswa baru, ya, sampai 2 minggu sejak sekarang. Kuliah akan dimulai 19 Oktober 2020. Perlu saya ulangi lagi, seperti yang sudah di background virtual kami, bahwa program pasca kami punya 2 prodi, yaitu prodi Magister Akuntansi dengan peringkat akreditasi A, program Magister Manajemen sedang proses reakreditasi.
Kami sangat melayani dengan baik terhadap para mahasiswanya, di antaranya adalah selalu melakukan kegiatan ilmiah termasuk workshop ini, sehingga karya-karya dari para mahasiswa bisa terpublish baik di jurnal nasional maupun internasional, dan juga seringkali di antara mahasiswa ikut call paper baik itu nasional maupun internasional, dan sampai memperoleh predikat the best paper. Kemudian saya ulang lagi kepada para peserta untuk registrasi atau daftar ulang supaya para peserta mendapatkan e-sertifikat. Ya. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan tanya kepada Bapak Al-Ghifari, yang mana melalui kami nanti akan kami kasih modul yang tadi barusan disampaikan. Di modul itu ada alamat email dan juga ada nomor HP yang bisa dihubungi melalui WhatsApp. Harapan kami dengan adanya pelatihan ini, para peserta bisa melakukan penelitian lebih baik lagi, lebih berkualitas, dan antusiasme para peserta untuk meneliti semakin meningkat. Untuk mengakhiri ini, nanti Bapak Direktur Pascasarjana, yaitu Bapak Eko, akan menutup sekaligus memberikan informasi yang penting. Di antaranya adalah akan memberikan informasi giveaway, memberikan informasi tentang penayangan YouTube, foto bersama, dan doa penutup. Kepada beliau, Bapak Dr. Eko Widjojo, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Meswanto. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Al-Ghifari yang telah berkenan memberikan materi workshop pada kesempatan di siang hari ini. Berikutnya, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Ini saya sudah dapat informasi dari panitia. Pertama, mengenai 5 pemenang giveaway. 5 pemenang giveaway untuk kaos, ya, kaos program Pascasarjana SCKPN. Ada 5 orang. Pemenang yang bersangkutan diharapkan menghubungi narahubung kami, yaitu Bapak Sulfikar. Ya, silakan nanti 5 orang pemenang ini menghubungi Bapak Sulfikar. Saya sebutkan namanya. Yang pertama adalah Bapak Kadarusman. Ya. Yang pertama, pemenang giveaway adalah Bapak Kadarusman. Lalu yang kedua, pemenang giveaway adalah Ibu Elizabeth Penti Kurniawati. Seorang lagi, yang kedua adalah Ibu Elizabeth Penti Kurniawati. Kemudian pemenang giveaway yang ketiga adalah Ibu Srihani. Ibu Srihani. Selanjutnya, pemenang giveaway yang keempat adalah Bapak Lipustrianto. Bapak Lipustrianto. Kemudian yang terakhir, pemenang giveaway yang kelima adalah Ibu Irawati. Ibu Irawati. Ya. Demikian 5 pemenang giveaway. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi narahubung kami, Bapak Sulfikar. Lalu pengumuman berikutnya mengenai sertifikat akan dikirim lewat email ke masing-masing email Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, sertifikat akan dikirim lewat email ke alamat email Bapak Ibu saudara sekalian masing-masing. Kemudian workshop tadi sudah direkam dan Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa melihat juga lewat YouTube channel SCKPN, ya, SCKPN Yogyakarta Official. Jadi silakan kalau nanti ingin melihat lagi rekaman workshop yang
siang hari ini, silakan melihat di SIKPN YouTube channel dengan nama SIKPN Yogyakarta Official. Oke, berikutnya, nah ini saya sudah dapat informasi dari panitia, akan diselenggarakan foto bersama. Kami mohon semua peserta atau partisipan videonya di-on-kan, ya, videonya di-on-kan masing-masing. Silakan di-on-kan videonya di-on-kan, ya. Ada beberapa yang belum on videonya. Akan dilakukan 8 kali, ya, 8 kali pengambilan gambar. Silakan videonya di-on-kan. Bapak Ibu bisa bergaya, ya, bebas, ya. Pak Egi jangan lupa untuk bergaya seperti biasanya. Lalu juga Pak Thohir di situ juga ada. Silakan Pak Miswanto dan teman-teman yang lain. Ada Bu Ranti, ya. Selamat datang kembali Bu Ranti ke kampus. Oke, ya, saya mulai, ya. Saya mulai. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 gitu, ya, 8 kali. Saya mulai, ya. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Ternyata yang terakhir, ya, yang ketujuh. Sudah, Pak Sul? Oke, sudah. Oke, terima kasih, ya, kehadiran sekalian. Acara kita tutup dengan doa, ya. Kami mohon Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melakukan doa bersama agar kegiatan workshop ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Silakan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu saudari sekalian. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kami berharap kita bisa bertemu lagi dalam acara workshop yang akan datang, juga kolokium dan open house yang akan kami selenggarakan pada semester depan. Jadi kegiatan ini akan kami lanjutkan pada semester depan dalam bentuk workshop dan kolokium dan open house dengan topik-topik lain yang berbeda, dan kami berharap bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu saudari sekalian. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Semoga saudara semua sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun berada. Selamat sore. Amin. Terima kasih, Pak.